Malam menyelimuti langit Kadipaten Surya Kencana, seperti selendang duka yang melindungi segala kesunyian. Aku duduk di ujung balairung dalam Kasenopatian, memeluk lutut dalam kesepian yang tak pernah benar-benar hilang sejak suamiku, Branjang Prawoto, meninggalkan dunia ini. Dulu, dia adalah seorang senopati gagah yang dielu-elukan rakyat, sosok yang namanya disanjung tinggi. Namun, kini hanya tersisa batu nisan di sisi barat pasarean para perwira sebagai pengingat keberadaannya. 2 tahun telah berlalu sejak ia pergi, dan dalam 2 tahun itu pula, malam-malamku hanya ditemani gemericik hujan yang jatuh di genting serta aroma dupa yang seakan gagal mengusir keheningan yang mencengkeram hati. Orang-orang menyebutku kuat. Mereka berkata bahwa sebagai janda bangsawan, pasti ada keteguhan dan kecerdasan yang menopangku. Namun mereka tak pernah tahu betapa hampa rasanya dada saat tak ada lagi tangan yang membelai rambutku di pagi hari, atau suara lembut yang memanggil namaku dengan nada yang hangat namun rendah, seperti bisikan yang memanggil sebuah roh. Di kadipaten ini, aku mengurus tanah warisan Branjung, memastikan para abdi tetap setia, dan menjaga agar bengkel pengrajin logam mulia terus berjalan seperti biasa. Meskipun segalanya tampak teratur, itu tidak mampu menjamin hatiku tetap hidup seperti dulu. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi halaman kadipaten. Aku baru saja selesai memeriksa laporan panen sebelum terdengar suara gaduh dari arah gudang belakang. Bergegas aku mendekat, dan di sana kulihat seorang pemuda dengan tubuh berlumuran lumpur dan bekas darah kering sudah terikat oleh prajurit. Sorot matanya tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun, meski kelelahan terlukis jelas di wajahnya. Prajurit mengatakan bahwa dia mencuri keris pusaka dari lumbung logam kerajaan. Namun saat mataku bersirobok dengan tatapan matanya, waktu seperti meluruh sejenak. Nafasku tertahan. Ada sesuatu dari tatapan itu yang menyentuh ruang kosong dalam diriku, menyusup ke sudut-sudut terdalam yang sudah lama mati. Namanya Dadang Kara. Usianya jauh lebih muda dariku, dan asalnya dikatakan dari dusun para pengrajin emas di tepi Kali Jeladri, meski aku tidak tahu apakah itu benar adanya. Dan anehnya, aku sama sekali tidak peduli. Yang ku tahu, tubuhku gemetar saat jemariku menyentuh kulitnya yang panas oleh demam akibat luka-luka. Aku memerintahkan para prajurit untuk meninggalkannya padaku dengan alasan akan menginterogasinya secara langsung. Padahal, sesungguhnya aku hanya ingin dia tetap berada di dekatku. Malam itu, aku merawat lukanya dengan tanganku sendiri. Di bangsal belakang, ditemani cahaya redup pelita minyak dan tirai putih yang melindungi privasi kami, aku membersihkan luka di punggungnya dan mengganti balutannya dengan hati-hati. Ada sesuatu dari momen itu yang menggetarkan relung hatiku, yang selama ini sunyi tanpa masa depan. Namun bukan itu yang membuat napasku tercekat. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap tarikan napasnya yang berat, seiring helaannya saat perban menyentuh lukanya. Dalam hangat kulit yang terasa di bawah jemariku, tubuhku bereaksi seperti padang ilalang yang digoyang angin musim kawin. Aku bukan lagi seorang gadis belia. Aku sangat mengenali perasaan yang mulai tumbuh di dada ini. Tetapi malam itu, rasa malu tidak hadir seperti biasanya. Justru muncul sebuah keberanian yang entah dari mana asalnya. Mungkin ia datang dari kesunyian yang terlalu lama menyelimuti, atau mungkin dari tubuhku sendiri yang mulai meminta untuk diingat kembali sebagai seorang perempuan, bukan sekadar janda seorang senopati. Ketika ia akhirnya terlelap di dipan kayu jati, dengan luka yang masih menganga, aku duduk di sisi tubuhnya. Jemarinya yang kasar ku genggam perlahan. Jemari yang terasa asing namun sekaligus memancarkan keakraban.
Jemari seperti milik seorang petani atau pandai besi. Begitu sederhana, begitu nyata. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar bahkan oleh diriku sendiri, kubisikkan perlahan. Jika kau hadir sebagai sebuah musibah, maka biarlah aku menyambutmu, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian terakhir yang masih tersimpan di tubuh kesepianku. Di luar, gerimis terus membasahi halaman Balairung. Tetapi untuk pertama kalinya sejak beranjang gugur, malam ini terasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya milik kematian. Mungkin malam ini adalah awal kelahiran sesuatu. Aku belum tahu apa itu. Namun aku siap menyambutnya. Dengan tubuhku, dengan rasaku, dan dengan segala rahasia yang kupelihara dalam diam. Aku tidak melelapkan diri malam itu. Tubuhku terbaring di atas ranjang tinggi berkelambu, tetapi mata ini terus memandang langit-langit yang anyaman bambunya tampak bergerak perlahan, seakan mengikuti detak yang bergetar di dada. Di bilik belakang, tak jauh dari ruanganku, Dadangkara, lelaki itu, tertidur dalam balutan luka dan kelembapan dingin yang mungkin masih menyusup hingga ke tulangnya. Namun dalam tidurku yang hanya separuh sadar, rasanya tubuh kami seperti belum sepenuhnya berpisah. Napasnya masih terasa nyata di tengkuku, dan kehangatan kulitnya seakan terpahat di telapak tanganku. Sementara itu, desahan lirih yang sebelumnya tersisih dari ingatanku kini berubah menjadi nada yang perlahan-lahan menyeret tubuhku dalam gelombang halus. Sejak kematian beranjang, tubuhku seolah menjadi makam, kosong, tanpa sentuhan, tanpa genggaman, tanpa kehidupan yang menggugah. Tapi malam ini, ada sesuatu yang kembali menghidupkan relung tubuhku. Sebuah gelora mengalir dari dasar perut, melonjak naik ke dada, tersekat di kerongkongan, lalu perlahan berhenti di pangkal paha yang mulai menghangat tanpa sadar. Aku merasa malu kepada diriku sendiri, namun tak kuasa menyangkalnya. Aku ingin merasakannya lagi, bukan karena cinta, karena aku belum yakin akan itu, melainkan karena aku seorang perempuan, dan tubuhku telah memahami getarannya sendiri. Menjelang tengah malam, aku berdiri dari pembaringan, mengenakan selendang tipis yang melindungi tubuhku dari dingin ringan, lalu perlahan melangkah menuju bangsal belakang. Cahaya pelita masih menyala, bergoyang lemah di antara bayang-bayang malam. Tirai putih membingkai ranjangnya, membatasi pandangan. Tapi dari celah kain itu, bayangan tubuhnya tak luput dari mataku. Dadanya terbuka tanpa pakaian, hanya selimut yang menutupi hingga pinggang. Rambutnya berantakan, keringat menghiasi lehernya, dan napasnya terdengar lambat namun berat. Aku berdiri cukup lama di luar tirai, memandang siluetnya tanpa suara, sebelum jemariku akhirnya menyentuh tepi kain. Aku tak berniat membangunkannya. Bukan itu tujuanku. Mungkin sebenarnya aku ingin membangunkan sesuatu dari dalam diriku sendiri. Perlahan, kakiku melangkah melewati batas tirai. Lantai kayu yang dingin menyambut telapak kakiku, namun hangat terasa mengalir dari dalam ruangan. Aku duduk di tepi dipannya, seperti yang pernah kulakukan sebelumnya, mencoba menenangkan napas yang mulai berderak di dadaku. Tanganku terulur, menyentuh bahunya. Kulitnya panas, bukan karena demam. Di balik tubuh itu berdiam kekuatan, energi mentah seorang lelaki muda yang belum terbungkus aturan atau tata krama istana. Tubuh itu tak mengenal adab bangsawan, liar, jujur dalam sifatnya, dan mungkin justru itulah yang membuatku terpikat. Tanpa sepatah kata terucap, aku memulai pengobatan pada luka di punggungnya dengan minyak cendana. Dadangkara mengerang pelan, samar sekali, namun matanya tetap tertutup rapat.
Harum kayu tua berpadu dengan remangnya cahaya pelita. Jemariku bergerak perlahan, menyapu kulitnya yang kuat namun terlihat rapuh pada saat bersamaan. Usapan tanganku mengikuti lekuk bahu, tulang belikat, hingga menyentuh setiap bagian punggung yang menandai kekokohannya. Maafkan aku. Lirihku pada udara kosong tanpa tahu kepada siapa aku sebenarnya memohon ampun. Kepada Branjang? Kepada Dadangkara? Atau mungkin kepada diriku sendiri yang telah lama menyangkal hasrat tersembunyi ini? Malam terus bergulir seperti aliran air yang menemukan celah baru di batu karang. Di luar sana sunyi masih membentang, tapi di dalam diriku kini badai tumbuh tak terbendung. Aku belum menyentuh bibirnya, belum merasakan dekapan tubuhnya, belum membiarkan diriku menyatu dengannya sepenuhnya. Namun, keinginan itu sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar tak keruan dan pikiranku melayang ke tempat yang jauh, tempat yang tak pernah kujejak sejak menjadi seorang janda. Dadangkara bukan lagi hanya buronan dalam ingatanku. Malam ini ia menjelma menjadi bayangan yang merayap dalam mimpi-mimpiku. Sosok yang membakar pikiranku dengan keberadaannya. Dan mungkin, jika jalan terbuka tanpa penghalang, suatu malam nanti aku benar-benar akan tenggelam dalam pelukannya. Namun malam tak pernah menunggu izin dari siapapun. Aku, yang selama ini hidup menurut batas-batas sopan seorang istri senopati, mulai merasakan batas itu runtuh perlahan, seperti embun yang jatuh satu persatu ke ujung daun. Sunyi, nyaris tak terasa, tapi mustahil dihindari. Keesokan paginya, saat embun masih bergelayut di rerumputan dan aroma kopi baru menyelinap dari pawon, aku menemukannya di serambi kecil bangsal belakang. Dadangkara sudah ada di sana, duduk berselonjor, bersarung, bersandar pada pilar kayu. Luka di punggungnya belum kering, namun tatapan matanya begitu bening, seolah semua beban telah dibebaskan. Aku tidak bertanya tentang siapa dirinya, bukan hari itu. Yang kuberikan hanyalah semangkuk wedang jahe hangat dan sepotong kain bersih untuk membalut lukanya. Tapi apa yang mengalir di antara kami lebih hangat daripada wedang jahe itu, lebih halus daripada kain perban di tanganku. Caranya memandangku berbeda, bukan seperti rakyat menatap seorang bangsawan. Ia memandangku dengan cara seorang lelaki memandang perempuan. Pandangan itu mengubah aliran darahku, menyeret tubuhku ke dalam rasa. Aku tak lagi merasa seperti penguasa Balairung, melainkan sebagai perempuan, seseorang yang bisa disentuh, dicium, dan diingat hingga ke ujung lidah. Ketika ia berdiri, tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih tetap mampu menampilkan bayangannya tegap di dinding kayu. Ia berjalan perlahan mendekatiku, hingga waktu terasa melambat. Tanganku masih menggenggam kain untuk mengikat lukanya, tapi dadaku terasa lebih dulu terbuka oleh tatapannya yang begitu dekat. Dekat sekali. Ia tak menyentuhku hari itu, hanya berdiri nyaris melekat. Nafas kami berbaur menjadi satu, dan udara pagi yang dingin tiba-tiba berubah hangat. Seperti ada kobaran api kecil menyala diam-diam di antara perut dan dadaku. Aku akan pergi jika Paduka menginginkanku untuk pergi, ucapnya pelan. Suaranya hampir hilang tertiup angin. Namun aku dapat menangkap nada di balik kalimat itu. Keraguan, keinginan yang mendalam, serta permohonan sederhana yang tak berani dieja. Aku belum ingin kau pergi, sahutku. Nada suaraku terdengar lebih rendah dari biasanya, lebih jujur. Saat itu aku bukan lagi Roro Ningtyas, janda senopati yang terhormat. Aku adalah Ningtyas, seorang perempuan yang perlahan mulai merasakan hidup kembali, seutuhnya, dari kulit hingga dasar jiwanya. Sore itu hujan mengguyur deras. Kilat menyambar jauh di ufuk barat.
mengiris gelap langit. Aku memanggilnya masuk ke ruang dalam, menuju bilik kayuku yang hangat, tempat segala gemuruh di luar tak lagi berkuasa. Ia memilih duduk di lantai, sementara aku berdiri di hadapannya, sebelum perlahan menekuk lutut, turun sejajar dengannya. Tak ada ucapan, tak ada kata murahan untuk mengisi hening yang terasa penuh. Hanya ada jemariku yang mulai bergerak, menyentuh pelipisnya, menyibakkan rambutnya yang basah dari kening. Dari sana sentuhan itu mengalir turun ke pipinya, menelusuri dagu hingga berhenti di lehernya. Aku melihat tubuhnya menegang sesaat, seperti menahan sesuatu. Namun ia tetap diam, tak beranjak. Ia menerima, seolah mengerti dalam diam bahwa ini lebih dari sekadar sentuhan seorang perempuan yang ditinggalkan waktu. Ini adalah panggilan kembali, sebuah usaha mengenalkan hidup pada kematian yang lama bersarang di diriku. Ketika bibirku menyentuh kulit lehernya yang hangat dan lembut, segala tatanan dunia tampak runtuh. Tidak ada lagi aturan-aturan agung, tidak ada lagi status atau martabat yang harus dijaga. Di ruang sempit itu hanya ada kami, terbungkus dalam kehendak tubuh yang kini memanggul kebenaran yang purba. Apa yang dimulai sebagai desir di kulit perlahan membesar menjadi gelombang pasang, merasuki setiap sudut keberadaan kami. Tangannya kemudian terangkat, pelan, ragu-ragu, lalu menyentuh punggungku dengan kelembutan yang memancing resonansi dalam diriku. Sentuhan itu terasa sakral, seperti ketika orang menyentuh gamelan di sebuah upacara suci. Dan saat tubuh kami akhirnya bersandar sepenuh hati satu sama lain, aku menyadari bahwa inilah rumah. Rumah yang selama ini hilang dan kini kutemukan kembali dalam dirinya. Malam itu belum sepenuhnya menjadi milik kami, tapi tubuh-tubuh kami sudah saling belajar, saling membaca. Belajar tentang kerinduan tanpa nama, memahami sentuhan yang tak butuh keterangan, dan membiarkan napas menggumpal menjadi doa, doa paling tua yang mendesak lahir dari kedalaman manusia. Keesokan paginya terasa lebih dari sekadar pergantian hari. Seperti sebuah kelahiran ulang, aku menatap dunia dengan rasa yang baru, seakan diriku sendiri terlahir kembali. Aku terbangun bukan oleh embun yang menetes, bukan pula oleh kicauan burung-burung di pelataran, tetapi oleh aroma samar tubuhnya yang masih bertahan di udara. Campuran bau tanah, peluh, dan sesuatu yang tak mampu aku namai, membanjiri inderaku. Di dada, ada getaran halus, layaknya suara gamelan yang dipukul lembut. Dentingannya menggema, pelan tetapi mendalam, mencapai rongga batinku yang terdalam. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati bilik tempatnya beristirahat. Tidak untuk membangunkannya, hanya ingin mengintip keberadaannya. Namun, ketika tirai tipis tersibak, aku mendapati ia sudah terjaga, bersandar pada pilar kayu, tubuhnya diselimuti sarung dengan dada terbuka, rambutnya masih basah separuh mengering. Ia menoleh perlahan, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang sederhana, tidak dibuat-buat. Senyumnya bukan ungkapan terima kasih, melainkan pemberian tulus, seperti seolah dirinya sepenuhnya tersedia untukku. Kami membiarkan pagi itu berlalu tanpa kata-kata. Rasanya setiap suara terlalu kasar untuk merangkai sesuatu yang sehalus ini. Mata kami melakukan percakapan yang tak tertulis, dan bahasa tubuh kami mengambil alih, melanjutkan kisah yang sebelumnya sempat terhenti. Aku menghampirinya, dan ia membuka kedua tangannya lebar. Tidak ada kesan memaksa, tidak pula meminta izin. Hanya ada penerimaan hangat yang diberi oleh sentuhan kulit dan rasa. Ketika akhirnya tubuh kami bersandar pada dipan tua itu, aku berada di atasnya.
bukan sebagai bentuk penguasaan, tetapi sebagai wujud penyerahan diriku sepenuhnya, sebagai seorang perempuan yang membuat pilihannya sendiri. Jari-jariku menyusuri dadanya perlahan, mulai dari tulang selangka lalu turun ke tengah dadanya. Gerakanku lembut seperti air yang menelusuri jalannya sendiri tanpa terburu-buru. Kulitnya terasa hangat di bawah jemariku. Dan ketika bibirku menyentuh perutnya yang sedikit mengeras, karena tarikan napas tertahan, aku mendengar desahannya perlahan menyeruak, seperti nama Tuhan yang dilafalkan dalam keheningan penuh hikmat. Tanganku kini mantap tanpa keraguan. Kulitku, yang lama merindu hangatnya sentuhan, akhirnya menemukan kelembutan yang tidak memaksa. Kami bergerak seperti arus yang saling menerima, saling menyatu, hingga rela tenggelam dalam derasnya pasang. Di balik tirai putih dan sinar redup pelita yang bergetar, tubuh kami bertaut seperti sebuah mantra yang hanya bisa dimaknai di dalam kobaran hasrat. Dadangkara bukanlah sosok yang banyak berkata-kata, namun bahasa tubuhnya berbicara dengan jelas. Ia menyentuhku seolah-olah setiap tapak kulitku adalah tanah suci yang harus diperhatikan dengan penuh penghormatan. Sentuhannya bukan sekadar dorongan nafsu, melainkan sebuah eksplorasi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Dari sana, aku mendapati kebahagiaan baru, menjadi seorang perempuan yang dipahami perlahan, bukan sekadar terjarah oleh rutinitas dan tuntutan waktu. Saat napas kami akhirnya menyatu dalam ritme yang tenang, dan tubuh kami melepas lelah dalam peluk sunyi, aku mendekapnya dari belakang. Dekapan itu terasa seperti merengkuh bagian dari jiwaku, yang pernah hilang, lama tersesat, namun kini kembali berdenyut hidup. "Kenapa kau memilih datang padaku, Dadangkara?" tanyaku dengan suara lembut berbisik. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan, "Karena aku ingin percaya bahwa hidup bisa dimulai dari tangan seorang perempuan." Dalam pelukan yang tak ingin kulepaskan, aku mengerti. Barangkali aku tak mampu melawan takdir yang menantinya, tapi setidaknya aku bisa menjadi rumah, tempat pulangnya, bagi tubuh yang rapuh, bagi luka yang belum sembuh, dan bagi harapan yang masih mencari ruang untuk mekar. Hujan mengguyur deras malam itu, seolah amarah langit belum selesai diluapkan. Namun, di dalam bilikku yang hangat, angin tak lagi berani menerobos. Nyala pelita bergoyang lembut, cahayanya merambat pelan di dinding kayu yang telah lama menjadi saksi dari bisunya desir jiwa dan tubuh. Aku berbaring berselimutkan kain tipis. Kulitku masih menyimpan jejak dari peluh dan kecupan lelaki yang kini terdiam di sisiku. Tanganku menyentuh rambutnya perlahan. Gerakan seperti mencoba memahami masa lalu yang tak dapat kuubah. Tubuhku, yang sebelumnya kosong seperti guci yang lama tak terisi, kini penuh lagi karenanya. Napasnya yang teratur, irama naik turunnya dada yang senada dengan hembusanku, membawa rasa lebih dari sekadar hidup. Aku merasa dimiliki, dibutuhkan. Dan rasa itu, rasa yang tajam dan menghanyutkan itu, jauh lebih memabukkan dari sekadar cinta. Kami telah menyatu lebih dari sekali, tanpa tergesa. Tidak ada kehampaan atau kata terlalu banyak. Kami adalah ibadah yang sunyi. Tubuh saling mentafsir seperti doa, sementara bisikan lirih menjadi kidung yang tenang. Ketika ia merengkuh pinggangku dan memanggil namaku dengan lembut, bukan sebagai Roro Ningtyas, bukan sebagai Ningtyas bangsawan, tapi cukup, Ning. Sesederhana itu, hatiku meleleh tanpa bisa ditahan. Ia tak melihatku sebagai perempuan pemilik dalam kasenopatian, melainkan sebagai seseorang yang ia pilih untuk mendampingi pelarian hidupnya. Saat aku memberikan diriku sepenuhnya kepadanya, tanpa ragu, tanpa penutup, tanpa gelar. Di atas dipan sederhana itu, kami menjadi satu,
bukan atas nama adat atau warisan, melainkan panggilan purba yang lebih tua daripada segala keharusan, panggilan tubuh-tubuh yang saling mengenali dalam keheningan. Jemarinya merayap pelan di sepanjang punggungku, menyusuri lekuk yang dulu hanya pernah disentuh satu lelaki sebelum dia. Tapi sentuhan Dadangkara berbeda. Ia tidak menuntut, melainkan memohon dengan kelembutan yang membuat dada terasa sesak. Ia mencintaiku dengan cara yang asing tapi mendalam, seperti seorang pengembara yang akhirnya merasakan tanah di bawah kakinya setelah bertahun-tahun terpisah dari rumah. Tubuh kami saling memahami dalam keheningan. Gerakanku menjadi alunan, sementara desahnya menjelma jawab. Dari atas, aku menatap wajahnya. Mata itu terbuka lebar, menyimpan bening yang menggantung tanpa pernah jatuh. Sesuatu bersembunyi di balik tatapan itu, entah kenangan yang jauh atau perasaan yang baru saja lahir. Aku menunduk, mendekatkan diriku, lalu mengecup sudut bibirnya. Dan dia merespons dengan menarikku lebih erat, lebih dalam. Gerakannya seolah ingin menanamkan diri bukan semata sebagai kekasih, tapi sebagai bagian dari takdir yang mustahil aku hindari. Tapi malam tidak pernah murni menjadi ruang persembunyian. Ketika tubuh kami akhirnya menemukan ketenangan dan berpelukan di bawah kelambu lusuh yang menggantung malas, sebuah suara mengganggu keheningan. Bunyi denting logam terdengar dari luar. Langkah kaki. 1, 2, 3. Menyeruak lalu berhenti. Jantungku langsung berdebar keras. Aku mengenal suara itu. Suara prajurit. Tak semua yang kukasihi bisa kugenggam selamanya dalam bayang-bayang aman. Bahkan kemanjaan Dadangkara pun tak mampu melindungiku dari kenyataan yang kini berdiri di ambang pintu Balairung. Siapa sebenarnya kau? Bibirku gemetar dalam pelukan hangatnya. Dadangkara tidak memberikan jawaban untuk pertama kalinya. Namun dari perubahan napasnya, aku mengerti jawaban itu akan mengubah segalanya. Tidak hanya malam ini, tetapi juga mungkin seluruh hidupku. Diam yang menyelimuti kami bukanlah kehampaan tanpa makna. Tubuhnya tetap erat memelukku, tetapi napasnya tak lagi stabil. Di antara pelukan itu, tumbuh sesuatu yang sulit dijelaskan, lebih dari sekadar gairah atau kasih, namun juga bayang-bayang masa lalu yang enggan kuundang hadir. Ia tidak mengucapkan sepatah kata, tetapi tubuhnya mengungkapkan lebih dari yang bisa disampaikan bibir. Dada yang berdegup kencang, jemari yang ragu menggenggam lenganku, dan pelukan yang perlahan kehilangan kekuatan, seolah ingin melepaskan diri namun tak mampu. Dalam temaram cahaya pelita, kupandangi wajahnya. Garis rahangnya tampak tegas, tetapi rautnya menyiratkan kelembutan. Ada luka yang menghuni dirinya, mengakar lebih dalam daripada bekas-bekas di punggungnya. Luka itu bukan sesuatu yang dapat aku sembuhkan dengan minyak kayu putih atau balutan kain lembut. Luka itu menetap di matanya, tersembunyi di balik sorot pandang yang selama ini ia tutupi dengan tenangnya senyuman. Aku mengulurkan ujung telunjukku ke dadanya, dengan perasaan gelisah. Kukira ia akan mundur menjauh, ternyata ia malah mendekat lebih erat, menarikku ke dalam pelukannya hingga tubuh kami menyatu tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa lapisan kain, tanpa rasa malu. Ia mengusap ubun-ubunku dengan ciumannya, lalu beranjak ke kening, pipi, dan leherku. Perlahan, seperti sebuah permintaan maaf yang hanya terungkap melalui keheningan. Malam itu tidak datang melalui hasrat yang membara, melainkan melalui ketenangan yang hampir terasa suci. Saat tubuh kami saling menemukan, bukan semata karena keinginan, tetapi karena takut saling kehilangan.
Pelukannya terasa seperti pelukan seorang anak kecil yang takut ditinggal sendirian. Aku menjawab dengan hati terbuka, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang selama ini hanya kugenggam untuk diriku sendiri. Saat tubuhnya bergerak dalam harmoni dengan tubuhku, aku tidak merasa sekadar disentuh. Aku merasa dihormati, dipandang sebagai wanita yang menjadi belahan jiwanya. Malam itu mengalir dengan kehalusan seperti air menyatu dengan tanah. Tidak ada ledakan, tidak ada jeritan. Hanya ritme lembut dan mendalam yang menyusuri setiap ujung tubuh, dari kaki hingga ubun-ubun. Desahan yang terlepas dari bibir kami bukan lantunan hasrat, melainkan sebuah lagu yang lama terpendam. Jemarinya menjelajah di sepanjang punggungku, berhenti di panggul, lantas menarikku lebih erat, lebih dalam, seakan ingin meninggalkan jejak yang mustahil terhapus. Saat keheningan menyelimuti kami dalam peluh dan pelukan, aku kembali bertanya, bukan lewat kata-kata, melainkan dengan tatapan mata penuh makna. Ia memahami. Tidak selamanya ia bisa bersembunyi di balik kehangatan ranjang ini. Akhirnya, dengan suara parau yang nyaris patah, dan sorot mata yang tak berpaling dariku, ia menggumam lemah. Aku bukan siapa-siapa, tapi darahku lebih dekat pada tahta daripada kematian. Napas yang semula bebas kini tertahan. Aku bukan pencuri warisan, lanjutnya pelan. Aku hadir ke dunia dari seorang perempuan desa yang pernah dicintai Pangeran Kertojoyo Reksobumi, sebelum dia dinobatkan sebagai Adipati Surya Kencana. Di luar jendela, suara hujan semakin deras, seperti langit ikut menjadi pendengar cerita yang mulai terbuka. Namaku Dadangkara, ucapnya lirih dengan kepala tertunduk. Nama itu adalah pemberian ibuku. Aku dilahirkan dengan ayah yang tak pernah mengakui keberadaanku. Namun, ibuku menyimpan sesuatu yang tak dapat diragukan siapapun. Gelang perak kencana dengan ukiran nama, Sri Prawesti dan Kertojoyo Reksobumi. Seperti sengatan dingin dari dalam sumsum, gemetar perlahan merayap ke seluruh tubuhku. Bagaimana tidak? Nama itu, sebuah rahasia yang hanya dibisikkan para abdi tua di pojok dapur kerajaan. Sri Prawesti adalah nama yang dianggap aib dalam sejarah Kadipaten Surya Kencana. Dia hanyalah perempuan desa yang pernah menjadi noda masa muda Kertojoyo sebelum menduduki singgasana megah. Aku memeluknya lebih erat, bukan karena cinta yang meluap dalam dada, tetapi karena ketakutan akan dunia yang menanti di luar kamar ini. Dunia itu bisa dengan mudah menghancurkan kami kapan saja. Dan malam itu, di dalam pelukan Dadangkara, aku sadar tubuh ini tidak hanya menjadi tempat berlindungnya, aku akan menjadi tamengnya. Jika istana mulai mengendus keberadaannya, maka biarlah aku menjadi perisai pertama yang menghadang. Malam telah selesai melewati waktunya. Namun cerita kami baru saja membuka pintu rahasia yang mampu menelan apa saja, termasuk mereka yang terlalu berani untuk mendekat. Fajar belum sepenuhnya menyapa, ketika aku dikejutkan desiran halus di balik jendela bambu. Udara masih syarat embun, membawa bersama aroma tanah basah sisa hujan malam sebelumnya yang enggan lenyap. Di sisiku, Dadangkara terlelap. Tubuhnya telentang dengan selimut yang melorot hingga ke pinggang, membiarkan cahaya redup pelita yang hampir pada menyentuh kulitnya dengan malu-malu. Aku bangkit perlahan, duduk menyamping, mengarahkan pandangan pada tubuh yang kini terasa akrab. Kulitnya sawo matang, kokoh, namun tanpa kesombongan. Bekas kuku dan ciumanku dari semalam masih samar terlihat di dadanya. Ia seperti lembar demi lembar buku yang belum selesai kubaca. Kisahnya tersimpan dalam sunyi,
menunggu disentuh dan diterjemahkan oleh lidahku, jemariku, dan seluruh diriku sebagai seorang perempuan yang baru saja bangkit dari kesunyian. Aku menatap wajahnya dalam diam sebelum perlahan membungkuk. Bibirku menyentuh bahunya sekilas, ringan seperti mencium kelopak bunga yang hampir jatuh. Namun justru dari sentuhan itu tubuhnya mulai bergerak, dan dalam sekejap matanya terbuka. Ia tersenyum tanpa sepatah kata, merengkuhku kembali ke pelukannya. Pagi itu menjadi istimewa bukan karena percakapan, melainkan tubuh kami yang menyatu dalam keheningan. Tak ada kokok ayam, tak ada langkah abdi rumah. Hanya detak jantung kami yang seolah mendekap satu sama lain. Ia membalikkan tubuhku dengan pelan, menyelubungiku sepenuh keberadaannya. Dalam gerakan seperti doa yang hikmat, ia menyentuhku lagi dengan bibir, dengan napas, dengan sentuhan yang membuat kulitku hidup, seperti embun menari di ujung ilalang. Dadangkara tidak mencumbuku hanya sebagai lelaki mencumbu perempuan. Ia merasakanku seperti seseorang yang takut kehilangan arah pulang, seolah setiap cengkeraman jemarinya adalah janji untuk tidak tersesat. Setiap sentuhannya seperti sebuah penanda. Tubuhku baginya adalah peta yang harus dipelajari dan diingat, sebelum waktu mencuri segalanya dari kami. Jemarinya menelusuri kulitku, membelai leher, turun perlahan ke dada, merambat ke pinggang, kemudian naik lagi, memutari pusar seperti merangkai mantera tanpa suara. Tubuhku bereaksi dalam pelukmu, bukan karena rasa malu, tapi karena jiwa ini menyadari kehadiranmu. Ia memasuki ruang yang hanya bisa dijangkau lewat sentuhan, menggerakkan batin seperti aliran air yang tenang. Dalam sunyi dan gerak yang tertata, ia menyatu denganku, sehalus malam yang melebur dalam langit, tanpa kata, tanpa bising, tapi penuh arti. Ketika tatapannya mencapai mataku, peluh yang mengalir dari dahinya menetes ke dadaku, dan saat itu aku mengerti, pagi ini tidak ada kejujuran yang lebih nyata selain bahasa tubuh kami, yang saling menerima sepenuhnya. Kami bergerak tanpa tergesa, seolah waktu berhenti di ruang ini. Di luar sana, detik terus berlari membawa cerita dunia, gosip, intrik, bahkan ancaman. Tapi di sini, pelukan kita menjadi perlindungan. Ketulusan mengisi setiap nafas, membuat 1 jam terasa seperti selamanya. Setelah semuanya mereda dan tubuh kami berhenti memburu, kepalanya bersandar di pangkuanku. Jemariku tergerak menyisiri helai rambutnya, dan di saat itulah aku memahami bagaimana cinta sebenarnya tumbuh, bukan dari kata manis yang mudah terlupa, melainkan dari diam yang kita bangun bersama dengan sepenuh rasa. Namun setiap pagi yang indah memiliki akhirnya. Di kejauhan, suara langkah kuda menghentak tanah. Bukan sembarang langkah. Mereka bergerak dengan ketegasan yang membawa pertanda. Aku berdiri, menatap halaman. Dari balik kabut ringan, terlihat 3 sosok prajurit membawa panji kadipaten. Mereka menuju pendapa dengan langkah penuh kuasa. Dadangkara, waktu kita sudah hampir habis, kataku lirih sambil menahan napas. Ia pun bangkit. Tubuhnya yang masih telanjang hanya berbalut kain seadanya. Tapi kali ini, dalam matanya aku melihat sesuatu yang berbeda, semacam api keberanian yang selama ini tersembunyi di antara kelembutan. Lalu aku tahu, tubuh yang tadi malam menggoyahkan hatiku memiliki sisi lain. Sisi yang penuh tenaga dan amarah, cukup tajam untuk mengubah sejarah. Di balik keindahan pagi ini, bara di dalam dirinya mampu menghancurkan istana kalau harus diuji. Di belakangku, Dadangkara bersiap dalam diam. Ikat pinggang telah terpasang dan keris pusaka yang selama ini disimpan di peti kayu lusuh, kini berada dalam genggamannya. Keris itu bukan barang curian, meskipun banyak anggapan demikian. Ia adalah warisan darah, kenangan yang menjadi bagian dari dirinya. Aku berbalik,
memandangnya dengan saksama. Pandanganku mengalir dari ujung kepala hingga kaki, menyisir sosok lelaki yang semalam menjadi pusat helaan napas dan denyut gairahku. Kini, Dadangkara tampak berbeda, bukan lagi sebagai belahan jiwaku, melainkan sebagai ancaman bagi mereka yang membangun singgasana di atas kebohongan. Namun bagiku, ia tetap lelaki yang telah menuntun tubuhku menuju kehangatan yang lembut, perlahan, mendasar. Lelaki yang mampu meruntuhkan benteng-benteng batin hanya dengan pelukannya. Detik-detik terakhir terasa sangat berharga saat suara derap di luar mendekati pintu. Waktu seperti berhenti sejenak memberi ruang bagi kami. Dadangkara melangkah mendekat. Tubuhnya masih memancarkan sisa hangat semalam, meski udara pagi mulai menusuk. Tanpa sepatah kata, ia memelukku dari belakang dengan sungguh-sungguh. Lengannya melingkari perutku. Wajahnya menyentuh lembut bahuku. Napasnya membangunkan getaran yang baru saja berusaha aku tenangkan. Tubuhku merespons tanpa perlu persetujuan dari akal. Ketika aku memejamkan mata dan bersandar ke dadanya, momen itu terasa seperti abadi meski singkat adanya. Ia mencium tengkukku, perlahan, hampir seperti sentuhan angin. Namun dalam kecupan itu terselip pesan bisu, sebuah perpisahan yang tak akan diucapkan, hanya disematkan ke dalam kulit sebagai kenangan. Tangannya kemudian bergerak, merayapi dari perut menuju pinggangku, menyusuri batas halus antara kain dan kulit. Gerakan itu serupa catatan terakhir, seolah ingin menyimpan setiap detil tentang diriku, sebelum waktu tak berbelas kasih merebut segalanya. Aku berbalik, perlahan, dengan tangan yang tanpa sengaja menyentuh wajahnya. Ada kehangatan yang mendesak, membuatku gemetar saat bibirku mengecup lembut dahinya. Lalu, bibir kami bersentuhan, bukan dalam gairah yang membara, bukan pula dalam manja yang memikat, tetapi dengan ketulusan seorang perempuan yang sadar bahwa mungkin ini adalah ciuman terakhir. Tubuhku mendekat padanya, menyatu kembali dalam rengkuhan yang singkat namun penuh makna. Pelukan itu tidak sekadar mengikat tubuh kami, tetapi juga menautkan jiwa, seakan terdapat janji yang patut dipahami tanpa kata. "Jangan bicara," ucapku pelan kala ia hendak mengatakan sesuatu. "Peluk aku saja, biarkan tubuhmu jadi bahasanya." Ia menuruti. Pelukan itu mengencang, dan di sela kehangatannya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sentuhan, desir takdir yang menyelinap melalui tubuhnya. Pelukan itu mengalirkan energi yang tidak hanya membakar kulitku, tetapi juga menggoyahkan setiap keyakinanku tentang apa itu benar atau salah, tentang dosa yang mungkin tidak lagi bermakna. Suara ketukan terdengar di pintu. Lembut, tapi cukup tegas, seperti panggilan dunia kembali menuntut ruangnya di antara kami. Dadangkara melepaskan pelukan. Matanya mengunci pandanganku, tajam, penuh kerinduan dan harapan yang tanpa batas. Ia melangkah menuju pintu dengan langkah mantap. Namun, sebelum tangannya menyentuh kenop kayu, ia berbalik dan melontarkan satu senyum terakhir. "Jika mereka memaksaku pergi hari ini," katanya perlahan tapi penuh tekad, "biar tubuhmu tetap menjadi cerita yang tinggal bersamaku." Aku tidak menjawab. Berdiri tegak di tengah kamar. Tubuhku masih hangat oleh pelukan tadi. Semerbak kenangan itu memenuhi ruang kecil tempat kami berbagi segalanya. Saat pintu terbuka dan 3 prajurit memasuki ruangan, sikap mereka sopan, meski mata mereka tajam, aku tetap berdiri kukuh, tidak lagi sebagai janda bangsawan yang meratap kehilangan, atau perempuan rapuh yang baru saja direngkuh cinta berbahaya. Aku berdiri di sana sebagai Roro Ningtyas, perempuan yang memilih untuk mencintai lelaki dengan nama besar,
yang mampu mengguncang Kadipaten Surya Kencana. Waktu seolah melambat saat pintu itu terbuka perlahan. Dadangkara muncul, melangkah keluar dengan derap prajurit yang mengiringinya, meski tatapan mereka menyiratkan ketidakpastian yang sulit disembunyikan. Ia mengenakan kain panjang milikku, bukan kain prajurit ataupun kain pedagang, tapi sesuatu yang lebih personal, kain dalam yang kuberikan secara diam-diam. Sebuah tanda bahwa kini ia bukan lagi sekadar tamu bagiku, melainkan lelaki yang telah menjadi bagian dari tubuhku. Aku menutup pintu dengan pelan dan bersandar pada daun pintu kayu itu. Jantungku masih berdetak kencang. Napasku belum teratur. Namun bukan karena rasa takut. Aroma tubuhnya yang masih melekat di kulitku membawa kehangatan yang sulit kugambarkan. Leherku terasa hangat. Bekas ciumannya masih nyata. Dan di antara pahaku basah itu belum sempat kusentuh. Belum kupisahkan dari diriku. Tubuhku, meski hanya aku yang merengkuhnya kala itu, masih terasa seperti dalam pelukan Dadangkara. Langkahku membawa ke cermin perunggu yang tergantung di dinding ruangan. Bayanganku sendiri terlihat berantakan. Rambutku acak-acakan tanpa bentuk definitif. Leherku tampak memerah oleh sentuhannya semalam, dan di dada kiriku ada bekas gigitan kecil yang ia tinggalkan sebagai jejak. Perlahan aku menyentuh bekas itu, dan tanpa sadar ingatan semalam kembali hadir dengan intensitas yang membakar. Bagaimana hangat napasnya mengalir seperti api tenang di bawah pusarku. Bagaimana lidahnya menjelajahi kulitku dengan lembut, seperti aliran air suci yang penuh makna dalam upacara sakral. Tapi momen yang terbaik dari pagi itu ternyata tak datang dari sentuhan fisiknya, melainkan dari kenangan yang ia tinggalkan di setiap pori kulitku. Sentuhan semalam yang semula terasa nyata kini menyatu, menjadi percik api yang terus menyala di dalam diriku. Pelan aku melangkah menuju pembaringan, merebahkan tubuh dengan gerak penuh kehati-hatian. Kakiku terlipat, pinggulku condong ke samping, dan telapak tanganku mulai bertumpu di perut sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan aroma sisa peluhnya bercampur dengan jejak wangianku yang masih tinggal. Lalu aku sadar, tubuh ini belum siap ditinggalkan olehnya, bahkan oleh bayangannya sekalipun. "Dadang," ujarku lirih. Nama itu mengalir dari bibirku dengan lembut, hampir seperti desahan yang tak tertahan. Mataku perlahan tertutup, bukan karena ingin tidur, tetapi agar aku dapat menghidupkan kembali ingatan semalam dengan lebih jernih. Bagaimana hangat jemarinya menelusuri punggungku, bagaimana ia menahan tubuhku ketika aku hampir runtuh dalam pelukannya, bagaimana cintanya terasa seperti balutan untuk luka-luka lamaku yang belum sepenuhnya pulih. Di luar, derap langkah prajurit perlahan menjauh. Namun di dalam dadaku, rasa itu malah semakin nyata. Tubuhku tak bisa menyangkal kenyataan. Ia merindu pelukan itu. Bukan karena nafsu, tetapi karena sentuhan itu pernah mengenalkanku pada sebuah kebenaran, bahwa tubuh perempuan bukanlah sekadar wadah hasrat, melainkan tempat berlindung bagi seorang lelaki yang tersingkir dari sejarahnya sendiri. Aku bangkit, membungkus tubuhku dengan selendang tipis, dan melangkah menuju ruang dalam. Kusampaikan pesan kepada Abdi untuk diteruskan ke balai prajurit. Jangan adili seorang lelaki sebelum kau rasakan bekas luka di tubuhnya. Dan jangan vonis seorang perempuan sebelum kau mengerti alasan dibalik cintanya pada yang terlarang. Karena aku, Roro Ningtyas, bukan sekadar perempuan yang telah kehilangan suami di medan perang. Aku adalah seorang perempuan yang menemukan arti kehidupan melalui seorang pelarian, dan dalam peluknya, aku mengenali jati diriku yang sejati. Sore itu,
Langit surya kencana menampakkan awan kelabu yang berat dan berjalan lambat, seperti membawa keheningan yang menghanyutkan. Tubuhku masih diliputi aroma kenangan, melingkupi setiap sudut seperti selimut lembut yang tak bisa kulepaskan. Aku duduk di serambi dalam, mengenakan kain gendis biru lembayung, tubuh terbalut namun hati terbuka lebar, terbuka pada ingatan tentang Dadangkara, sosok yang semakin menjauh bersama langkah prajurit dan bisikan istana. Lelaki itu kini berada di hadapan tuduhan, ditelanjangi bukan oleh tangan, melainkan oleh prasangka, garis silsilah, dan pusaka yang hilang. Tapi aku tahu satu hal, ia belum kalah, belum hancur. Sebab ada sesuatu yang tetap tak tergoyahkan, kenangan yang tidak pernah mampu diurai oleh kata-kata, kenangan yang hidup dari desahan napas, dan denyut nadi yang bersambut saat kami bersama di malam itu. Hujan mulai turun perlahan, rintiknya seperti gumaman ibu tua yang diabaikan anak-anaknya. Kutinggalkan serambi dan melangkah menuju peti tua peninggalan mendiang suamiku, Senopati Branjang Prawoto. Di dalamnya tersimpan benda-benda penuh jejak sejarah, ikat pinggang kulit usang, serat lontar berisi doa perang, dan sebuah gelang kencono berbahan perak yang belum sempat kuserahkan. Gelang itu terukir dua nama dengan sentuhan halus, Sri Prawestri Kertojo Reksobumi. Saat jemariku menyentuh gelang kencono itu, seketika tubuhku memanas. Bukan karena cuaca atau dinginnya senja, tetapi karena kenangan akan malam saat Dadangkara menyebut nama Sri dengan suara gemetar, di tengah peluh yang mengalir dan erang tertahan. Bukan sekadar nama seorang ibu, tapi sebuah pintu bagi kisah besar yang masih disimpan oleh sejarah. Gelang ini lebih dari sekadar benda. Ia adalah pengakuan yang terselubung, cinta yang terpinggirkan oleh masa lalu. Ku genggam erat gelang itu di dadaku, dan rasanya seperti Dadangkara ada di sana bersamaku, seperti napasnya kembali menyapu tengkuku, mengisi ruang kosong dengan bisikan yang dulu membuat hatiku tergetar. Seolah waktu berhenti sesaat, tubuhku kembali mengingat segalanya. Bagaimana ia bergerak dengan hikmat, bagaimana bibirnya menyentuh lembut dadaku sebelum perlahan turun lebih jauh, membaca tubuhku seperti bait-bait puisi, dengan penghormatan dan cinta yang tidak pernah terburu-buru. Malam telah menyelimuti tanpa aku sempat menyadarinya. Di luar, para emban telah menyalakan pelita, namun hatiku belum terpanggil untuk kembali ke sana. Aku memeluk diriku sendiri, diam di atas ranjang yang dulu menjadi saksi bisu, bagaimana tubuh kami saling memaknakan cinta. Dan kini, tubuhku bergetar perlahan, seolah merindukan sentuhan lelaki itu, memanggilnya kembali, hanya untuk satu saat lagi, menjelajahi jejak yang masih tertinggal di pelosok rimba diriku. Namun tidak, malam ini aku harus melawan gejolak hati. Di Balairung Kadipaten, para penguasa telah berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka akan menyebut nama Kertojoyo di hadapan yang hadir, mengungkap kisah seorang wanita desa bernama Sri Prawesti. Barangkali, malam ini akan menjadi kali pertama mereka mengakui bahwa lelaki yang selama ini dianggap pencuri berlarut, ternyata adalah keturunan sah dari darah bangsawan sang adipati. Aku menghela napas panjang, kemudian berdiri. Gelang itu kugenggam erat, lalu kusembunyikan di balik lipatan selendang, sebelum melangkah menuju pintu kamar. Langkahku mantap, meski ada goncangan yang tak kunjung surut dari dalam dada. Tapi aku tahu, bila waktunya tiba untuk memberi kesaksian di hadapan mereka malam ini, aku tidak akan berbicara sebagai hanya Roro Ningtyas. Aku akan berbicara sebagai seorang perempuan yang telah menyerahkan tubuhnya dan jiwanya untuk menjaga sebuah nama yang nyaris terhapus dari sejarah. Langkahku perlahan, penuh keyakinan.
kain panjang yang membalut tubuhku, menjuntai hingga menyapu lantai batu Balairung Agung yang masih lembab oleh jejak hujan. Di antara tiang-tiang berukir emas dan patung Dewi Sri, aku menapaki ruangan ini, sementara tubuhku masih menyimpan harum seorang lelaki yang kini tengah diperiksa di hadapan para pembesar kadipaten. Mereka memandangnya bagai bayang hitam tanpa wujud kebesaran, seolah gelar bangsawannya hanyalah sisa sejarah yang melekat dalam rahim. Cahaya obor yang berkelap-kelip memantulkan bayanganku di dinding-dinding ruangan. Namun, dadaku tetap kokoh, tak tergoyahkan. Aku telah menyentuh suatu kebenaran yang tak tertulis di lontar atau prasasti, tetapi tercetak dalam kulit dan desahan. Dalam malam panjang, tubuhku menjadi kitab tempat Dadangkara mencurahkan pengakuannya, melalui bibir, jemari, bahkan nyawa yang menyusup ke dalam diriku, seperti doa yang khusyuk dipanjatkan pada Sang Ilahi. Semua pandangan beralih padaku saat langkahku berhenti di ujung pendapa. Adipati Pangeran Kertojoyo duduk di singgasananya, dengan raut lelah namun tetap memancarkan wibawa. Di sisinya berdiri Patih Jayeng Sastra, yang sejak lama mencurigai adanya kejanggalan terkait nama Dadangkara. Dan di hadapan mereka, lelaki itu, lelaki yang jadi rahasia dalam malam-malamku, berlutut dengan kepala tertunduk, tubuhnya hanya terbalut kain sederhana seorang prajurit. Aku mengenali tubuhnya. Setiap lekuk dan sudutnya tersimpan jelas dalam ingatanku. Aku tahu di mana tulang belikatnya mencuat, tahu tempat bekas ciumanku tersembunyi, seperti rahasia kecil antara dua jiwa. Aku berhenti di tengah ruangan, membiarkan angin dingin menyelinap dari langit-langit, menyentuh leherku. Kulitku tetap hangat, karena rahasia ini lebih mendidih daripada bara api obor yang membakar. Perlahan, tanganku merogoh ujung selendang tipisku. Dari lipatannya, kutarik sebuah gelang perak, benda kecil yang menjadi saksi atas luka, malam-malam penuh cerita, dan satu tubuh yang kutemukan sebagai rumah. Dan inilah saat klimaks malam itu, ketika gelang perak itu kugenggam erat di atas jantungku yang berdegup kencang, seperti gema semalam, saat Dadangkara menggemuruhkan segala rasa pada tubuhku. Detakan ini masih sama. Getaran ini terus hidup. Di tengah ruangan penuh politik dan intrik ini, tubuhku menjadi saksi. Ia mengingat setiap sentuhan, gerakan yang tetap terpatri dalam. Dengan suara lembut namun penuh keberanian, aku berkata, "Yang mulia, sebelum tuduhan dilayangkan kepada siapapun, izinkan seorang perempuan berbicara. Perempuan yang tak hanya hatinya tersentuh, tetapi seluruh keberadaannya." Bisikan samar menyelimuti udara, tapi aku tetap teguh berdiri, menggenggam erat gelang yang bercerita tentang masa lalu. Gelang itu bukan benda biasa. Ia milik seorang perempuan bernama Sri Prawesti. Perempuan tanpa garis kebangsawanan, namun cukup kuat melahirkan seorang anak lelaki. Anak yang tumbuh tanpa pengakuan, tapi membawa wajah Kertojoyo. Mata itu, pantulan Dadangkara, adalah bayang mata Kertojoyo. Di dalam tubuh anak itu, mengalir darah yang disembunyikan di balik kemegahan jabatan Kertojoyo. Tatapanku bertubrukan dengan pandangan sang adipati. Sekilas ia merunduk, mencoba menyembunyikan raut yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Luka lama yang pernah membakar hati, ternyata belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, sudah terlalu larut untuk kembali bersembunyi. Andai aku hanya perempuan biasa, mungkin diam adalah pilihanku. Namun aku tidak lagi mendiamkan kebenaran. Semenjak lelaki itu menyerahkan dirinya pada pelukanku, seperti tubuhnya mengakui sesuatu yang coba dihapus intrik politik kadipaten. Kini,
Aku bukan sekadar janda yang sunyi. Aku telah menjadi rumah bagi darah yang pernah ingin dibuang Kertojoyo. Dadangkara menegakkan kepala. Matanya memburu mataku dalam keheningan yang berbicara lebih dari ribuan kata. Tubuhku merespons lebih dulu, seakan tak kuasa melupakan. Jemari gemetar, dada mengencang, sementara denyut di pangkal pahaku kembali bangkit dari tidur panjangnya. Rasa itu bukan malu, melainkan cinta yang tak pernah benar-benar mati, hanya berteduh di balik kulit dan pori yang menunggu saatnya. Pangeran Kertojoyo maju. Pelan ia mengamati benda kecil di tanganku, gelang perak yang penuh sejarah bisu. Tanpa berkata sepatah pun, jemarinya bergerak menyentuhnya, seakan mencari kenangan yang telah lama terkubur. Sri, suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Maafkan aku. Malam itu diliputi keheningan yang mendalam. Bahkan angin seperti enggan bergerak, menahan setiap hembus napasnya. Sementara tubuhku masih bergema, panas dan hidup, mengingat malam ketika Dadangkara menyerahkan segalanya, bukan karena nafsu, tetapi demi kebenaran yang tak terwakilkan oleh kata-kata dan lontar kuno. Dan kini, malam benar-benar menjadi milik kami. Tak ada lagi bisik-bisik, tak lagi ada penjaga yang mengawasi. Langkah-langkah Dadangkara mengisi lorong dengan kehadirannya, yang kini memberikan makna lebih dari sekadar bayangan. Ia tidak lagi menjadi pelarian tanpa nama. Hari ini, ia adalah putra sulung Pangeran Kertojoyo, dan yang lebih istimewa, sosok yang pernah menuliskan puisi dengan setiap lekuk tubuhku. Malam ini, di bawah saksi kadipaten, puisi itu akan lahir kembali. Di pendapa dalam, suasana telah disiapkan dengan sempurna. Lentera-lentera berbaris rapi, melayang seperti bintang turun dari langit. Hanya untuk malam ini, aku duduk di pelaminan rendah, beralaskan kelambu putih yang lembut. Tubuhku mengenakan kain kanigaran sutra dalam warna merah tanah, pilihan yang kubuat sendiri, warna darah pertama yang mengalir saat kami diam-diam menyatu dulu di bangsal belakang. Ketika langkahnya mendekatiku, ada getaran tak tertahankan di dada. Ia datang mengenakan kain lurik tua dan sabuk kulit peninggalan Senopati Branjang Prawoto. Kini, lelaki itu tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga hak penuh untuk menyentuhku disaksikan langit, bumi, dan arwah para leluhur. Ia duduk di sebelahku, dan hanya satu sentuhan ringan di punggung tanganku sudah cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Namun bukan karena malu, rasa rindu yang telah lama terpendam akhirnya menemukan jalannya menuju pelepasan. Malam mencapai puncaknya ketika Dadangkara membisikkan satu kata sederhana di telingaku, "Pulang." Kata itu mengantarkannya menggenggam jemariku dan membawaku melangkah pelan menuju bilik belakang. Di ruangan sunyi itu, tubuh kami memecah diam dengan kehangatan yang akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Ia menciumku seperti seseorang yang menemukan rumahnya kembali, sementara aku membuka jiwa dan raga, seperti bumi yang rela menerima langit tanpa batas. Satu demi satu kain terlepas secara perlahan, tanpa paksaan, tanpa terburu-buru. Pandangannya tertuju padaku dengan cara seorang perantau, menatap sawah penuh hasil setelah masa paceklik berlalu. Tubuhku pun, yang selama ini hanya menyimpan rindu diam-diam, kini tak lagi ragu menyerahkan seluruh hasil musim kepada Dadangkara. Di atas dipan berkelambu, kami menyatu dalam sebuah momen yang tak lagi dibatasi oleh gelap. Kali ini, cahaya restu menyinari setiap gerak kecil yang mengarungi tubuh kami. Nafas saling berpadu, kulit bertemu penuh hikmat, dan dirinya menyentuh setiap inci dari diriku dengan kasih yang membumi. Mulutnya membaca lembut gurat leherku,
Lidahnya memetakan garis tulang selangkaku penuh kehati-hatian, sementara tubuhnya mendekapku, seolah akar yang akhirnya menemukan tanah, setelah berlama-lama terombang apung tanpa tempat berlabuh. Pelan ia berbisik, "Engkau milikku." Ketika tubuh kami menyatu dalam harmoni yang hanya bisa didefinisikan oleh rasa, bukan oleh siapapun dalam dunia ini. Aku tak menjawab, hanya mengangguk lemah. Karena saat itu, tubuhku sendiri telah berbicara. Lewat geraknya, ia menyampaikan semua yang tak sempat tercurah dalam surat-surat yang gaib, atau bisikan-bisikan yang dulu terbenam di antara malam-malam hening. Saat tubuhnya bersandar penuh di atasku, batas antara kami menghilang sepenuhnya. Darah, napas, hingga luka-luka kami menemukan cara untuk berbaur menjadi satu. Malam pun seakan berhenti terburu-buru. Sebuah perayaan diam-diam berlangsung, penyatuan yang telah lama ditakdirkan langit, kini mendapatkan saksi bumi di keheningan malam yang merengkuh kami. Fajar datang dengan lembut, seperti sentuhan yang paling halus. Tak bersuara, namun kehangatannya perlahan menyusup dari ujung kakiku hingga ke pangkal leher, membangunkanku dari istirahat yang dalam. Aku masih berada dalam pelukan Dadangkara, sosok yang tetap terlelap dengan wajah tenang dan mata terpejam. Napasnya bergerak perlahan, begitu dalam dan ritmis. Cahaya jingga pagi yang menyusup lewat celah jendela jatuh di pipinya, menciptakan jejak terang pada kulit legamnya, mengingatkanku pada motif ukiran wayang di dinding keliran pagelaran wayang kulit. Selimut hanya menutupi sebagian tubuh kami, membiarkan kulit kami bersinggungan tanpa sekat. Tubuhku, yang kini begitu akrab dengan sentuhannya, terasa seperti rumah yang baru direnovasi, lebih luas, lebih ringan, lebih bernyawa. Bahkan dalam keheningan, keberadaannya masih mampu menggoyahkan seluruh sarafku, dengan hanya satu hembusan napas di dekat pucuk bahuku. Telapak tanganku perlahan menelusuri dadanya. Ujung jemariku menyentuh bekas luka lama yang pernah ia sembunyikan dari dunia. Luka itu bukan sekadar daging yang menutup diri. Ia adalah cerita bisu tentang perjalanan sosok ini. Lelaki ini bukan sekadar teman malamku, melainkan bagian dari akar tanah yang kupijak. Di dadanya yang hangat dan berdenyut itu, aku mendapati getaran yang jauh melampaui gairah. Ia adalah tujuan hidup, bukan pelarian sementara. Di penghujung pagi itu, jemarinya tiba-tiba menggenggam milikku, mengikuti jalanku yang sedang menyusuri tulang selangkanya. Tubuhku kembali merespons dengan getaran kecil. Bukan kaget, hanya karena sambutannya tetap tenang, sama lembut seperti malam sebelumnya. Saat matanya membuka perlahan, ia memandangku seolah aku masih menjadi satu-satunya perempuan pertama dalam hidupnya. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Tetaplah di sini, biarkan pagi ini tak pernah selesai." Kami tertawa kecil, lalu membisu bersama, seakan dunia berhenti berputar hanya untuk kami. Jemarinya perlahan menyusuri lengkung pinggangku, menarikku lebih dekat hingga jarak di antara kami nyaris tak lagi ada. Tubuhku tunduk, lentur seperti batang padi yang menyerah pada embun pagi. Ia menundukkan kepala, mendaratkan ciuman lembut, mulai dari bahu, turun ke leher, hingga mencapai tulang belikat, tempat bibirnya semalaman menetap dalam keheningan. "Aku ingin hidup seperti ini saja." Suaranya dalam, penuh kesungguhan yang meresap seperti doa. "Di atas ranjang ini, dengan tubuhmu di pelukanku, setiap pagi." Aku mengangkat wajahnya dengan kedua tanganku, menatap lurus penuh makna ke dalam matanya yang kelam, begitu damai, sebagai tempatku tenggelam. "Kau punya surya kencana untuk kau pimpin, Kang Mas. Tidak mungkin hanya diam di ranjang," jawabku perlahan,
Meskipun di sudut hatiku ada harapan lain yang kuizinkan berkecambah. Ia menjawabku dengan sebuah ciuman panjang, begitu dalam hingga terasa seperti ia ingin meninggalkan jejak dirinya di tiap sudut tubuhku untuk kedua kalinya. Pagi itu kami kembali menyatu, bukan dengan gairah yang riuh atau menggebu, tetapi dalam irama sakral yang mengalir perlahan, saling terbaca dan saling terabsorpsi. Setiap tarikan napas, setiap cengkraman jemari adalah bentuk pemujaan, sebuah ritual tanpa mantra yang tak membutuhkan kata tambahan. Ketika semua selesai, kami hanya berbaring dalam keheningan, membisikkan mimpi-mimpi kecil, bukan ke udara, tapi ke kulit satu sama lain. Biarkan dunia dan waktu berlalu begitu saja. Suara ayam jantan mulai terdengar dari luar. Barangkali para pelayan sudah menyiapkan air untuk basuh dan santap pagi kami. Namun kami tetap enggan bergerak, dan memilih membiarkan diri terbungkus pagi yang terlalu indah untuk dihentikan. Tubuhku hari ini menemukan rasa yang telah lama hilang. Rasa menjadi milik seseorang, bukan karena ikatan status atau kewajiban, melainkan karena cinta. Sesuatu yang sederhana tapi begitu besar. Sesuatu yang telah lama terasa asing sejak beranjang Prawoto pergi dari dunia ini. Pagi tidak bisa dihalangi untuk terus bergerak maju. Fajar mengantar matahari yang naik perlahan, pelayan sudah mengetuk pintu, dan suara gamelan lirih dari pendapa menjadi pertanda bahwa Kadipaten tengah menunggu putra sulungnya. Meski ia lahir dari rahim seorang perempuan desa yang tak pernah diakui dalam silsilah resmi. Dadangkara bangun lebih dulu. Ia menyingkap kesunyian pagi dengan kecupan di dahiku sebelum beranjak ke bilik mandi. Tubuhnya telanjang, dan mataku mengikuti langkahnya, memperhatikan punggungnya, lebar, kokoh, dan semalam pernah mendekat, mencumbu perutku dengan penuh gairah. Hari ini, punggung itu akan membungkuk takzim di hadapan para petinggi istana. Tubuh yang mengisi sunyiku dengan sentuhan dan pelukan semalam, kini harus berdiri sebagai simbol darah campuran yang membuat istana resah. Aku masih terbungkus selimut tipis saat ia kembali dari bilik mandi. Rambutnya basah, wajahnya tampak segar, dan kain hitam polos melingkari pinggangnya. Tanpa mahkota, tanpa atribut yang megah, namun kesederhanaannya memberikan aura kepemimpinan, seolah dia bukan sekadar titisan garis keturunan, melainkan raja yang turun langsung dari langit. Pagi mencapai detik ketiga ketika ia duduk di tepi ranjang. Pergelangan kakiku yang masih telanjang di bawah selimut disentuh lembut olehnya, lalu dielus dengan gerakan yang terasa seperti mantra terucap tanpa kata. Sentuhan itu bukanlah rayuan, ia membawa sesuatu yang lebih dalam, pesan tentang hati yang tetap terikat di ruang ini, padaku, meski tubuhnya sebentar lagi akan menjadi milik publik. Aku bukan pembicara ulung di hadapan para priai, suaranya lirih menjebol hening pagi, tapi tubuhku tahu di mana ia harus berdiri. Ia tunduk, mencium lututku seperti seorang pemohon yang meminta izin untuk pergi. Dan aku memahami, aku harus belajar melepaskan rasa dekap ini demi panggilan takdir yang lebih besar. Dia mengenakan gelang kecil yang bukanlah benda pusaka, hanya sebuah plat perak dengan ukiran nama Sri Prawestri dan Kertojoyo Rekso Bumi, sebuah simbol rahasia yang kini menjadi kunci pengakuan. Kalung di lehernya tersembunyi di balik kain, namun aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, percampuran darah dua dunia yang telah bersatu dalam dirinya. Ketika ia melangkah pergi, gerakannya tegas dan penuh keyakinan. Namun, ruangan ini tetap terasa hangat, diisi oleh jejak keberadaannya yang baru saja berlalu. Aku membaringkan tubuhku kembali, memejamkan mata. Aroma kulitnya masih tersisa di permukaan tubuhku, dan di antara pahaku,
Terekam energi gerakan yang lembut namun meliputi, salah satu bukti atas penyatuan yang kini sah. Pelayan masuk membawa air dan berhenti sebentar, memandangku dengan sorot mata penuh makna. Ia tahu aku tidak sedang sakit, tetapi juga belum sepenuhnya pulih dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar keletihan. Aku menanggapinya hanya dengan senyum kecil, memberi isyarat agar ia berlalu tanpa perlu bertanya. Sepanjang hari itu, tubuhku tetap berada di bilik peraduan. Namun jiwaku berjalan mengiringi Dadangkara dalam diam, menyusulnya melalui bayang-bayang yang ia tinggalkan. Tak terlihat, namun selalu ada. Sebagai perempuan yang pernah menyelami sunyi dan terang bersamanya, aku memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Meski tahta kelak akan menjadi mahkotanya, tubuhku adalah pelabuhan bagi jiwanya ketika malam yang panjang datang menyapa lagi. Hari itu, aku memilih untuk tetap bungkam, tapi bukan berarti menyerah. Tidak semua perempuan harus berdiri di garis depan. Kebesaran seringkali tumbuh diam-diam dari balik tirai, dari jejak pandangan yang tak kasat mata, namun mampu mengguncang hati. Berita tentang Dadangkara menyebar luas bagaikan angin kemarau, yang membawa panas di atas padang rumput kering. Anak lelaki dari seorang wanita desa, kini berdiri tegap sebagai pewaris baru garis keturunan Kertojoyo. Ada yang melihatnya sebagai harapan baru, namun tak sedikit pula yang mencemaskan asal-usulnya, seolah darah yang lahir dari rahim Sri Prawesti adalah aib yang surat pengesahannya pun tak dapat dibersihkan. Aku mengamati keramaian di pendapa utama dari balik jendela. Berbagai adipati tetangga, para patih tua yang dahulu menghormati suamiku dengan ciuman di tangan, hingga istri muda Kertojoyo yang selalu memandangku dengan kecurigaan terselubung, semua berkumpul di sana. Katanya, sidang kadipaten hari ini akan menyusun ulang silsilah dan garis pewaris. Tapi aku tahu, lebih dari sekadar urusan silsilah, apa yang mereka coba bongkar adalah cinta yang mereka tak mampu pahami. Aku kembali ke ranjang. Tempat tadi malam menjadi saksi bagi kebersamaan tanpa batas. Kain-kainnya masih kusut. Aroma tubuh Dadangkara masih tertinggal samar. Saat itulah tubuhku mengingat, bukan hanya keberadaannya, tetapi setiap jejak yang pernah ia tinggalkan di punggungku, setiap desah lirih di belakang telingaku. Kenangan itu datang bagai angin lembut menyusup melalui celah-celah kain. Aku membaringkan diri, membiarkan sutra turun perlahan dari bahu, membayangkan tangan Dadangkara menjelajahi tubuhku lagi. Bukan dalam kilatan nafsu, melainkan dengan rasa memiliki yang begitu tenang dan mendalam. Meski tangannya tak berada di sisiku saat ini, memori akan sentuhannya telah cukup untuk membuatku gemetar dalam sunyi. Ku peluk bantal yang semalam menyentuh lehernya erat. Ku gosok sudut mataku, tak yakin apakah ini hanya kerinduan atau firasat, bahwa keintiman seperti malam tadi, mungkin tak akan bisa kudapatkan lagi dalam waktu dekat. Istana memiliki cara untuk melucuti ruang-ruang privat hingga habis. Bahkan tubuh kami pun sering menjadi bagian dari strategi yang tak terucapkan. Dari luar kamar, terdengar langkah-langkah menghampiri. Suara perempuan itu, halus namun berisi ketegasan tajam yang sulit diabaikan. Roro Kinanti, istri muda Kertojoyo. Wajahnya bagaikan ukiran halus di atas serat lontar, tapi pandangannya setajam ujung bilah keris. Aku tahu, kehadiran Dadangkara di istana lebih dari sekadar ancaman posisi. Ia mengobarkan destabilitas, mengguncang keseimbangan yang bertahun-tahun dibangun dengan lapisan kosmetik dan pakaian kebesaran. Roro Kinanti tak pernah langsung berbicara padaku, tapi pagi ini, langkahnya berhenti tepat di depan kelambu kamar. Tak ada kata yang mengalir dari bibirnya.
Keheningan itu begitu pekat, menusuk lebih dalam daripada 1000 ucapan. Aku mendudukkan diri, membiarkan bagian dadaku sedikit terbuka, rambut tergerai bebas, dan tatapan lurus yang enggan tunduk. Biarlah dia tahu bahwa tubuh yang pernah diliputi pelukan Dadangkara bukanlah peninggalan masa lalu. Tubuh ini masih hidup, masih hangat dengan kenangan yang mengakar, dan masih sanggup menemani laki-laki yang kini digerumuni arus politik Kadipaten. Saat langkahnya menjauh, satu hal menjadi jelas. Perang tidak selalu dimulai oleh suara gaduh atau pekikan keras. Kadang, ia lahir di antara dua perempuan yang memilih diam, saling menyulut api dari balik sunyi. Dan nanti malam, jika Dadangkara kembali padaku membawa tubuh yang letih, akibat perdebatan sengit dan sorot mata yang penuh luka, tubuhku akan tetap menanti. Sebab istana mungkin mampu menyangkal garis darah, atau melempar nama keluar temboknya, tetapi kuatnya pelukan yang terjalin dalam keintiman terdalam, tidak pernah bisa diputuskan begitu saja. Menjelang senja, langit Kadipaten Surya Kencana perlahan berubah gelap. Angin berhembus lembut, menggerakkan tirai kamar, seolah mencoba mengungkapkan rahasia dari bilik yang sunyi. Aku duduk di tepi ranjang, menyisir rambutku dengan gestur pelan. Bukan demi kecantikan, melainkan sebagai bentuk kesabaran yang tubuhku sendiri ajarkan. Setiap helai adalah doa, setiap hela napas menjadi harapan agar malam tak membawa luka yang terlalu dalam. Suasana pendopo masih sunyi tanpa kabar. Sidang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Bahkan beberapa pelayan tampak enggan melintas di depan kamarku. Mungkin mereka tahu tubuh ini bukan sekadar menunggu dalam peran seorang kekasih, melainkan menjadi benteng terakhir dari harapan seorang lelaki yang dicemooh dunia, dianggap tak pantas menduduki kursi tahta. Kainku sengaja kutentukan tipis, bukan untuk menggoda siapapun, tetapi karena aku memahami saat tubuhnya kembali ke ruangan ini, yang ia perlukan bukanlah upacara megah, melainkan satu tempat yang mampu menerimanya dengan apa adanya. Saat senja makin dalam, pintu kamar berderit perlahan. Dadangkara muncul di ambang pintu, wajahnya lelah, matanya sembab, namun langkahnya tetap tegas menuju ke arahku. Tanpa sepatah kata, ia meletakkan keris di atas meja kecil, lalu merunduk, menaruh kepalanya di pangkuanku seperti seorang anak tersesat, yang akhirnya menemukan pelukan ibunya. Jemarinya menggenggam lututku erat, keningnya bersandar pada pahaku yang hangat. Tubuhku bergerak dengan sendirinya, menyelimuti keberadaannya seperti kabut lembut, yang turun ke tanah kering yang rindu sentuhan hujan. Tak ada ucapan cinta yang terurai, namun pelukannya di pinggangku, ciuman kecil yang mendarat di sisi pinggulku, napas hangatnya yang membasahi kulitku, sudah mengungkapkan segalanya. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tetapi karena beban lelah yang tak lagi sanggup ditanggung di ruang sidang. Hanya di dalam lekuk tubuhkulah ia bisa melepas semuanya. Kupeluk ia erat. Tubuhnya terasa rapuh namun penuh kepercayaan. Dengan perlahan aku membaringkannya di ranjang. Matanya yang kosong memandangku dengan kejujuran yang bisu. Bibirnya aku kecup ringan, seperti membacakan irama kuno yang hampir lenyap di sudut ingatan. Saat itu tubuh kami kembali menyatu, bukan dengan gairah yang tergesa-gesa, melainkan dengan kesunyian yang hikmat, seakan kami tengah mempersembahkan diri kepada semesta, meminta malam ini tak merampas apapun dari genggaman kami. Tangannya menyentuh punggungku, bergerak perlahan menyusuri sisi perut sebelum berhenti di sana, memberi kecupan penuh kelembutan. Aku membalas dengan kecupan di kelopak matanya. Hanya dalam satu tarikan napas, tubuh kami sekali lagi bersatu, seperti aliran air yang membaur sempurna dalam wadahnya. Tidak ada suara keras,
hanya napas yang tertahan dan kegugupan yang berakar pada rasa takut akan kehilangan. Kami saling melengkapi dalam gerakan yang lirih dan bisikan yang terjaga di ambang bibir. Peluh kami bercampur, menjadi saksi bagi setiap detik yang perlahan berlalu. Hingga akhirnya, di ujung penyatuan yang panjang dan dalam, ia berbisik dengan suara parau, keputusan mereka tertunda. Tapi tubuh ini sudah tahu kemana tempat pulang. Ku kecup dadanya, merasakan denyut jantung yang berdetak cepat di balik lapisan kulitnya. Aku sadar meski malam ini belum berpihak kepada kami, setidaknya kami belum sepenuhnya menyerah. Jariku menyusuri bekas gigitan lembut di bahunya, warisan kecil dari malam sebelumnya. Senyumnya muncul samar, berbalut rasa pasrah. Biarkan luka itu tetap ada, katanya pelan, agar aku selalu ingat pernah kembali ke tubuh yang tak sekalipun menolak kehadiranku. Malam akhirnya menyelimuti tubuh kami, bukan sekadar menahan aroma yang terlepas di udara, tapi juga menggenggam takdir yang masih merajut akhir ceritanya. Subuh merayap perlahan, seperti enggan mengakhiri kehangatan malam yang diam-diam membungkus kami. Di sisi ranjang, Dadangkara masih terlelap, napasnya teratur, membawa ketenangan yang asing namun mendebarkan. Aku memutar kembali kenangan tentang gerakannya tadi malam. Tiap pelukan dan tatapan menyuarakan kejujuran. Dalam malam itu, kami melebur. Luka dan rahasia yang selama ini terkunci saling mengalir tanpa pembatas, seperti sungai yang tidak lagi bisa dipisahkan dari arusnya. Perlahan aku bangkit, meninggalkan ranjang dengan hati-hati. Kainku masih hangat, melekat di tubuh, menyimpan jejak yang tak sepenuhnya ingin kuhilangkan. Langkahku menuju tirai kamar, dan cahaya matahari yang ragu mulai masuk, menyentuh meja kecil di sudut ruangan. Di sana, benda asing tiba-tiba muncul dalam kesadaran. Sebuah gelang perak dengan ukir halus nama Sri Prawesti Kertojoyo Reksobumi yang selalu menghiasi tangan Dadangkara. Sekejap dada terasa menghentak. Ukiran familiar itu memiliki cerita yang tidak sekadar terbuat dari logam. Aku tahu asalnya, rumah kerajinan desa Krian, tempat di mana seni menyerahkan dirinya pada kesempurnaan, sekaligus tempat Dadangkara berasal. Gelang itu bukan benda sembarangan. Ia adalah pesan tak terucap dari masa lalu. Benda itu kini ada dalam genggamanku. Aku merasakan dingin logamnya, seolah bisikan jauh tengah mengusik sesuatu yang tersembunyi di kedalaman bersamaku. Sri Prawesti, nama yang dulu dianggap hilang dari waktu, mendadak terasa dekat, mungkin lebih dekat daripada yang bisa kuperkirakan. Aku membungkus tubuh dengan kain panjang, sengaja membiarkan bahu tetap terbuka. Bukan untuk menggoda, tapi karena pagi ini tubuhku akan menjadi alat untuk memahami, senjata untuk mencari kebenaran yang tergantung pada gelang di tangan ini. Langkah kakiku menuntun ke pawon, dapur utama istana yang selama ini terabaikan oleh para bangsawan. Di sana, aku tahu, bisikan hidup bersarang, kabar tersimpan rapat, dan terkadang cinta lama berkamuflase sebagai asap yang membumbung dari tungku kayu. Di tengah kesibukan para pelayan dapur, mataku tertuju pada sosok seorang wanita paruh baya. Kulitnya sawo matang seperti arang, rambutnya digelung kecil, dan sorot matanya indah. Ia tak sepenuhnya asing. Ada sesuatu dalam gerakannya, terlalu tenang untuk seorang pembantu. Di balik apron lusuh dan uap rebusan, terpancar wibawa yang tak mungkin disembunyikan. Aku mendekatinya dengan suara lembut. "Embok, bolehkah aku duduk di sini bersamamu?" Ia mengangkat wajah. Dalam tatapan pertama yang bertaut,
Aku yakin hatiku tidak salah menafsir. Mata itu pernah kulihat sekilas dalam bayang-bayang mata Dadangkara. Tubuhnya gemetar. Tangan rentannya meraih ujung gelang perak di tanganku. Dan sebelum kata-kata sempat terucap, air matanya mulai jatuh. Suara parau terdengar saat ia berbisik. Itu dulu kukalungkan di lengan anakku. Kukira sudah pergi bersamanya ke alam baka. Dadangkara, anak itu. Instingku langsung meraih pergelangan tangannya dengan erat. Jari kami bersentuhan, dan dalam momen singkat itu, status sosial hanyalah ilusi. Tidak ada lagi bangsawan atau emban. Kini hanya dua perempuan yang berbagi cinta untuk pria yang sama, dengan bentuk cinta berbeda, tetapi substansi yang serupa. Kau ibunya, ujarku perlahan. Dan aku, perempuan yang mencintainya saat ini. Kami terdiam lama. Di antara aroma bawang yang menyeruak, santan yang mendidih perlahan, dan gesekan sendok kayu dengan dandang logam, terbit sebuah janji tanpa suara. Kami akan melindunginya dengan cara kami masing-masing. Ketika langkahku kembali ke kamar, Dadangkara sudah bangun. Ia duduk di tepi ranjang. Tubuhnya terselimuti kain tipis yang tidak bisa menyembunyikan luka-luka kecil di bahunya. Aku mendekat lalu memeluknya erat dari belakang, membisikkan pelan, "Aku baru saja bertemu dengan ibumu." Ia membisu. Perlahan, tubuhnya merapat ke pelukanku tanpa sepatah pun tanya terucap. Yang ada hanya helaan napas panjang yang penuh makna. Saat kami kembali berbaring bersama, keheningan di kamar terasa berbeda. Kini antara kami bertiga, aku, Dadangkara, dan perempuan yang melahirkannya, tak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Malam berikutnya, tubuh kami kembali menyatu dalam keakraban yang lebih tenang dan mendalam. Sebab saat cinta bersandingan dengan penerimaan, ia berubah menjadi sentuhan yang tidak hanya menempa kulit, tetapi juga mengisi relung jiwa. Pagi ini tidak hanya hadir sebagai sebuah cahaya yang membangunkan hari, melainkan sebagai ujian yang menguji segalanya. Pendopo Agung Kadipaten Surya Kencana akan kembali menjadi saksi lahirnya keputusan yang mampu mengubah banyak hal. Hari ini, garis darah akan ditantang melalui pandangan tajam para petinggi, sementara cinta, yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya malam, akan berdiri di hadapan hukum dan adat. Aku sendiri yang menyiapkannya pagi ini. Tangan-tanganku dengan hati-hati memasang ikat pinggangnya, membetulkan surjan kebesaran yang ia kenakan, lalu menepuk lembut pundaknya. Tak ada pelayan yang ikut mendampingi kami di ruangan itu. Hangat pelukan malam sebelumnya masih tersimpan dalam tubuh kami, dan di hati kami terlukis sebuah kesadaran. Hari ini bukan hanya tentang siapa dirinya di hadapan kerajaan, tetapi juga siapa dirinya bagiku. Waktu terasa bergulir begitu lambat. Saat ia berbalik menghadapku, mata kami bersirobok dalam keheningan yang hampir menggigilkan. Tak ada kata-kata yang perlu terucap. Hanya jemari kami yang saling menggenggam erat, dan dada yang penuh dengan kenangan hangat. Ketika sinar matahari pertama menerobos celah jendela pada detik ketiga, ia menunduk untuk mencium punggung tanganku, lalu berlanjut ke pergelangan hingga menyentuh lipatan siku. Bukan sekadar sentuhan penghormatan, melainkan sebuah doa terakhir sebelum langkah pertamanya menuju pendopo, tempat yang akan menentukan nasib dan nama baiknya. Aku mengantarinya hingga Serambi, berdiri diam di sana seperti patung hidup tanpa jiwa. Setiap hentakan langkahnya di pelataran bergema dalam hatiku, mengisi rongga dada dengan resah yang kian memuncak. Rambutku tergerai ke belakang, namun jangankan untuk menyembunyikan detak keras di tenggorokanku, detak itu seakan senantiasa ingin memberontak.
Di antara para abdi dalem dan petinggi yang duduk khidmat dalam barisan bersila, pandanganku justru tertuju pada satu sosok di ujung pawon. Pandangannya tertuju lurus pada Dadangkara, matanya basah oleh air bening yang tak sanggup ia sembunyikan. Sri Prawesti. Di hatinya tergantung beban yang sama seperti milikku, sebuah kekhawatiran yang membuat waktu terasa bagai berhenti di tempat itu. Di tengah pendopo, suasana penuh intensitas terasa memantul dari setiap penjuru ruangan. Adipati Kertojoyo, ayah kandung Dadangkara, duduk di singgasana dengan anggun. Meski mengenakan busana kebesaran yang sederhana, wibawanya terpancar jelas, menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir. Hari itu ia memikul tanggung jawab besar. Sebagai pemimpin, bukan hanya untuk mengadili, tetapi juga untuk memberikan pengakuan. Perdebatan berlangsung sengit. Para sentono dan tokoh adat berdiri teguh dalam keraguan, mempertanyakan sesuatu yang mereka anggap melanggar tradisi. Bagaimana seorang anak dari perempuan yang asal-usulnya tak diketahui bisa diangkat menjadi bagian darah kadipaten? Prinsip luhur, bibit, bebet, bobot, menuntut sebuah garis keturunan yang gamblang dan tak bercelah. Keheningan yang panjang seperti menggenggam udara, hingga Kertojoyo dengan tenang namun penuh otoritas, membuka suara. "Dengarkan aku baik-baik," katanya dengan nada perlahan namun menghentak. "Sri Prawesti, Ibu Dadangkara bukan sembarang perempuan. Dia putri sulung dari Kiai Maulana Abdullah Said, seorang ulama besar yang dahulu menjadi panutan serta guruku dalam syariat dan tata kehidupan. Aku menikahi Sri jauh sebelum aku menduduki tahta adipati ini. Darah Dadangkara adalah darah Wali Songo, dan ia adalah keturunan langsung dari pendiri kerajaan Demak Bintoro." Pendopo mendadak sunyi seperti gamelan yang berhenti berdendang. Setiap tatapan tercengang oleh penuturan yang mengejutkan. Sosok perempuan, yang selama ini dipandang dengan prasangka sebagai rakyat kecil, ternyata memiliki darah biru para pendiri kerajaan. Kertojoyo melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Aku tak pernah memungkiri darahku sendiri. Dadangkara adalah anak kandungku, lahir dari rahim Sri Prawesti, yang kini hadir di antara kita." Seisi pendopo serentak menoleh dengan rasa hormat kepada Sri. Berdiri tenang di sudut ruangan, wajahnya memancarkan keteduhan yang membuat mata yang memandang tak lagi merendahkan. Matanya kini tegak, tak lagi tunduk pada prasangka. Dadangkara menundukkan kepala dalam-dalam. Bukan tanda kelemahan, melainkan rasa hormat yang mendalam pada ibunya, perempuan yang selama ini menjadi pengobor cintanya dan alasan keberadaannya. Ia menghampiri ibunya dengan langkah penuh ketulusan. Kepalanya merunduk untuk mencium tangan sang ibu. Dari sana pandangannya beralih ke ayahnya, dan Kertojoyo merentangkan kedua tangan dengan hangat, memeluknya erat di tengah sorakan pelan yang memercik dari hati para abdi. Hari itu tak hanya menguak tabir silsilah, tapi juga merawat luka lamanya hingga sembuh. Aku berdiri di serambi pendopo, menyaksikan drama yang berpuncak dalam kesyahduan tanpa sanggup menahan haru, hingga air mata tumpah begitu saja. Ketika Dadangkara menghampiriku dengan senyum yang penuh arti, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun genggaman tangannya pada tanganku terasa memberi makna jauh lebih dalam daripada kalimat panjang. Kami berjalan pulang ke kamar tanpa banyak bicara. Malam yang menyusul seolah menjadi persembahan dari semesta atas perjalanan panjang kami bertahan. Perlahan ia melepas selimut kainku, bukan dengan nafsu tapi dengan rasa ingin menandai sejauh apa perjuangan telah membawa kami pada hari ini. Jemarinya menyusuri setiap lekuk leherku ke bahu, lalu berlanjut hingga lengan yang semalam berdoa bagi takdirnya.
Kami kembali membaur menjadi satu jiwa. Kali ini tidak lagi sebagai rahasia yang harus disembunyikan dari dunia, melainkan sebagai perayaan kemenangan cinta dan keberanian. Malam itu aku menyebut namanya di sela napas puas, yang melepaskan semua beban. Dalam bisikan penuh makna, doa lama akhirnya menjadi nyata. Suamiku. Ada sesuatu yang berubah ketika kata itu terucap dari bibirku, bukan sekadar panggilan biasa, melainkan sebuah pengakuan tulus yang muncul dari lapisan jiwa terdalam. Sebutan suamiku bukan hanya mengukuhkan ikatan di antara kami, tapi juga melepaskan semua keraguan dan kecemasan yang selama ini membayangi hati. Di dalam pelukannya malam itu, aku menyadari satu hal, bukan hanya tubuh kami yang bersatu, tapi juga masa depan yang perlahan mulai kami rajut bersama. Fajar tiba dengan lembut, seperti belayan angin pada kelopak mataku. Aroma kayu cendana dari dupa yang kupasang semalam masih terasa samar, bercampur dengan jejak peluh yang kini mengering di kulitku. Dadangkara terlelap di sisiku, separuh wajahnya bersandar di lenganku, mirip seorang anak kecil yang menemukan kenyamanan di pangkuan ibunya. Tapi semalam ia bukanlah bocah yang letih. Ia adalah seorang lelaki dewasa, seseorang yang paham kemana harus menyalurkan kerinduannya, dan bagaimana menjadikan diriku tempat istirahat paling damai. Saat ia terjaga, tak ada ucapan yang menjadi pembuka. Hanya sebuah kecupan perlahan di perutku, seolah-olah ingin merasakan isi hatiku, melalui denyut hangat yang bersembunyi di balik kulit. Bibirnya menjelajahi jalan tanpa terburu-buru, dari perut menuju dada, kemudian leher, hingga akhirnya ia mengubur wajahnya dalam rambutku, menarik aroma diriku dalam keheningan. Aku tak ingin pergi pagi ini, katanya lembut. Aku tersenyum kecil. Jemariku mengusap wajahnya yang mulai dihiasi helaian cambang halus. Jangan menyebut tentang pagi. Kita masih berada dalam malam, meski cahaya mulai merekah. Kami tetap membiarkan waktu berlalu tanpa tergesa. Tak ada panggilan menghadap pendopo hari ini, tak ada utusan istana, tak ada obrolan penuh intrik politik. Hari ini hanyalah milik kami. Di balik tirai kamar yang menjaga dunia luar agar tetap jauh, kidung cinta kembali bergaung, bukan dari suara gamelan, melainkan dari tubuh kami yang saling menyelaraskan irama. Di sela-sela momen itu, aku sering terhanyut dalam keheningan, mendengarkan ritme napasnya yang menyentuh kulitku, seperti melodi abadi. Sesekali ia mengecupku di tempat-tempat yang hanya ia kenal, melalui doa dan bisikan lembut. Pergerakannya perlahan dan hati-hati, seakan tubuhku adalah kitab suci, yang harus dijunjung penuh penghormatan, dan dibaca dengan ketenangan. Kami terkekeh kecil saat ia tergelincir dari pinggir tikar, lalu menarikku hingga tubuhku menindihnya. Kain yang melingkupiku terlepas perlahan, seperti kelopak bunga kenanga yang jatuh satu persatu, dan aku tak berusaha menghentikannya. Malam telah menjadikanku bagian dari dirinya, dan pagi ini, aku ingin menjadi permaisurinya. Bukan di istana megah, melainkan di atas tikar pandan sederhana, berselimut angin lembut, dengan saksi embun yang menggantung di sudut jendela. Dadangkara memejamkan mata, seakan ingin menyimpan semua yang dilihatnya. Lekuk leherku, lengkung punggungku, gemetar halus yang berusaha ku sembunyikan, kala jemarinya menyusuri garis tubuhku. Roro Ningtyas, bisiknya di antara kecupan hangat. Aku ingin menuliskan namamu di setiap hela napasku, agar aku tak pernah lupa jalan untuk pulang. Aku tak memberikan jawaban. Aku hanya menggigit lirih bibir bawahnya, sembari mendekapnya lebih erat. Hari itu pun berlalu, dalam sunyi yang berbicara dengan cara lain. Dalam kebahagiaan yang tak perlu diteriakan.
dalam tubuh yang saling mengenal kembali, dan hati yang mulai berani berfantasi. Bagaimana jika malam seperti ini tak pernah benar-benar berakhir? Namun dunia luar selalu memiliki caranya untuk memanggil kembali. Kami tahu seberapa indah lagu ini dimainkan. Tirai yang menutup panggung suatu hari pasti akan tersingkap. Cinta seringkali hadir dalam bentuk yang tak mudah diterima oleh dunia. Kadang ia tercipta dari luka, tumbuh dalam keheningan, dan bertahan melewati ujian adat serta kekuasaan. Begitulah yang kami alami. Aku, Roro Ningtyas, dan dia, Dadang Kara, di tanah bernama Surya Kencana. Apa yang kami jalani bukan sekadar dorongan hasrat atau gelora hati, melainkan sebuah ikatan yang terbentuk lewat kejujuran dan keberanian. Dia pernah dicap pencuri pusaka, sedangkan aku dituduh mencemarkan kehormatan keluarga seorang senopati. Namun perlahan, kebenaran akhirnya muncul. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kami belajar untuk berserah dan percaya. Cinta tidak pernah sempurna tanpa luka. Persatuan tidak pernah murni tanpa pengorbanan. Justru melalui kepingan-kepingan penderitaan itu, kami belajar mencintai bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai warisan jiwa yang harus dirawat. Kini, pendapa itu telah sunyi. Tirai di kamar kami tidak lagi bergerak oleh bisikan-bisikan rahasia, melainkan oleh tiupan angin sore yang membawa kabar kedamaian. Di taman, anak-anak berlarian ceria, dan suara tawa mereka terasa lebih indah daripada alunan seruling bambu. Kami menua bersama, tetapi cinta ini tak pernah letih menyala. Sejak malam pertama itu, kami telah menulis nama masing-masing di setiap helaan napas. Kepada kamu, pembaca yang telah mengikuti perjalanan ini, semoga kisah kami mampu menghangatkan hatimu, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menyentuh tubuh, tetapi tentang menggenggam jiwa, tentang bertahan melalui kesulitan, saling memaafkan, dan memutuskan untuk kembali memilih satu sama lain di tengah badai. Cinta sejati bukanlah cerita tentang siapa yang lebih berkuasa, melainkan tentang siapa yang paling sanggup setia. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk membaca kisah kami hingga akhir. Apabila perjalanan Roro Ningtyas dan Dadang Kara Kertojoyo menghadirkan kesan mendalam atau memberikan makna pada hatimu, jangan sungkan untuk meninggalkan jejak. Tekan like sebagai simbol bahwa cinta yang tulus dan penuh penghormatan tetap memiliki tempat dalam setiap cerita. Tuliskan komentar MU. Ceritakan bagian mana yang paling menggetarkan jiwa, atau refleksi apa yang kau temukan sepanjang kisah ini. Subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah lainnya yang akan tiba, membawa pesona dari tanah bersejarah yang penuh misteri. Bagikan cerita ini kepada teman-temanmu, sehingga pesan cinta dan kesetiaan bisa merambah luas, bagaikan angin yang membawa aroma bunga kenanga ke segala penjuru. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Karena selama hati manusia masih terus berdenyut, kisah-kisah seperti ini akan tetap hidup, dalam keheningan, dalam hembusan nafas, dan dalam doa yang tersembunyi. Dari aku Roro Ningtyas.